Nama saya Julius Arya Satya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Divisi dari Risk Management, Compliance, serta pejabat APO PPT P3 SPM di PT Busan Auto Finance. Atau biasa mungkin orang lain taunya BAF, seperti itu. Pengalaman di LSPPI ini, saya mulai ikutan LSPPI itu sejak 2024. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun, seperti itu. Yang pertama, saya suka jadi asesor itu karena saya suka bekerja dengan banyak orang. Jadi ketemu asesi, ketemu berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya bukan cuma mereka yang belajar, tapi saya juga belajar. Jadi saya belajar untuk bisa lebih memahami orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi asesor menurut saya itu adalah kontribusi yang harusnya sangat besar bagi negara ini ya, gitu. Karena tanggung jawabnya itu luar biasa besarnya karena memastikan bahwa orang yang ada di hadapan kita itu telah memenuhi standar yang memang sesuai, termasuk saya tidak pernah luput mengungkap ini adalah faktor-faktor integritasnya itu ya. Itu yang membuat saya tertarik. Satu, ketemu banyak orang, yang kedua saya bisa belajar. Belajar bukan cuma dari hal yang saya baca, tapi belajar dari bagaimana asesi menjelaskan atau pendapat-pendapat dari orang lain. Seperti itu. Kalau ngomong industri pembiayaan itu kan lembaga jasa keuangan ya teman-teman. Nah kalau ngomong lembaga jasa keuangan kita tahu ya, sebuah negara itu ekonominya berputar karena uang berputar. Nah jadi lembaga jasa pembiayaan itu salah satu faktor utama yang membuat tentunya ekonomi di sebuah negara bergerak. Nah kebayang nih, kalau sebuah negara ekonominya bergerak, digerakin rame-rame oleh perusahaan pembiayaan, kemudian industri pembiayaan, dengan sekian banyaknya tenaga kerja yang ada, tentunya kita harus memastikan kan orangnya tuh kompeten, orangnya sesuai dengan standar. So, kalau dilihat di sini, yang menarik adalah bagaimana memastikan orang yang ada di industri ini, orang yang berkontribusi menggerakkan negara ini, itu kompeten. Itu menjadi faktor utama yang penting menurut saya. Kalau saya bisa kasih contoh ya, banyak sekali sektor UMKM ya yang jelas-jelas menopang negara ini, itu pembiayaannya segmen-segmen kecil justru bisa dari perusahaan pembiayaan loh teman-teman, gitu ya, yang mungkin bisa prosesnya lebih cepat gitu ya, itu bisa dari industri pembiayaan gitu ya, membantu kita menggerakkan, itu yang hal sederhana yang UMKM kita bantu, seperti itu. LSP itu lembaga sertifikasi profesi ya. Kalau ditanya seberapa penting, wah ini udah bukan penting, ini mandatori, ini harus ada ya gitu. Karena kalau gak ada sebuah lembaga sertifikasi profesi, bagaimana sebuah standar itu ditetapkan? Bagaimana sebuah penyelarasan, sebuah pengujian orang-orang yang berada di industri itu disaring gitu. Jadi kalau ditanya penting nggak? Penting, bukan cuma penting, tapi ini wajib ada menurut saya ya. Bukan cuma di industri pembiayaan, kalau kita tahu bahkan hampir di semua sektor bidang industri bahkan ada lembaga sertifikasi, dan tidak terlepas LSPPI ya gitu. Oh ini bagus nih. Jadi kalau ngomong yang harus disiapkan oleh peserta atau asesi, nomor satu teman-teman asesi, integritas nomor satu. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, itu integritas saya akan selalu dengungkan tuh nomor satu dulu ya. Jadi pastikan memang teman-teman mengerjakan, ikut ujian itu integritasnya nomor satu. Yang kedua, itu integritas yang dipersiapkan. Yang kedua, itu adalah sesuai dengan bidang yang diambil. Jadi perhatikan gitu, karena saya pernah ketemu ngambilnya operasional bisnis, yang dikirim ke saya pemasaran gitu ya. Jadi hal yang kayak begitu tuh harus diperhatikan dengan baik gitu. Mungkin terlihat administratif, tapi itu sangat tidak administratif menurut saya. Karena sebuah kertas kerja yang diberikan itu adalah gambaran dari bagaimana asesi menunjukkan kualitas kompetensinya secara tertulis. Peran asesmennya sendiri hanya untuk melakukan pengujian apa yang dia tulis gitu. Jadi segitu pentingnya persiapannya, integritas. Yang kedua adalah sesuai dengan unit dan kompetensi yang diambil. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Dan kalau itu teman-teman asesi kerjakan sendiri dari sosial kompetensinya,
Saya yakin, percaya dirinya pasti muncul. Oke, saya sering ketemu ya, sesi itu biasanya, ini menurut saya hal yang normal ya teman-teman. Ketika mereka mau masuk sesi asesmen itu gugup. Jadi gugup gitu ya, baru disapa selamat pagi bisa gugup, terus salah bisa jadi selamat malam Pak gitu. Nah itu bisa jadi faktornya gugup ya teman-teman. Nah tantangan terbesarnya adalah sebagai seorang asesor bagaimana kita membuat si asesi dari state of dia gugup, dia merasa gugup, menjadi dia merasa lebih confident dan nyaman gitu. Nah biasanya yang saya lakukan, saya suka tanya hal-hal yang ringan dulu. Udah makan belum? Sehat enggak? Gitu. Jadi make sure, terus saya yakinkan dia bahwa tenang aja, ini sesuai dengan kompetensinya Bapak Ibu kok gitu. Jadi saya akan tanya nggak jauh-jauh dari kompetensi yang Bapak Ibu ambil. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan pancingan atau pembicaraan-pembicaraan kecil kayak gitu bikin dia nyaman, dan ujungnya yang saya alami, mereka semua bisa menjawab dengan baik dan hasilnya jadi kompeten. Kalau berkesan, saya ingat satu ya. Jadi waktu saya assess, bisa dibilang ini temen ya, temen. Nah, sebagai seorang asesor, nomor satu, balik kita juga harus punya integritas, dan tidak lupa objektivitas, itu penting. Meskipun itu temen atau sahabat saya, dan dia dari perusahaan pembiayaan lain ya teman-teman. Nah, dia dapat sesi assessment dengan saya. Nah, harusnya kalau by logic ini udah kenal, ini temen seperti itu ya. Nah, tapi di depan saya udah state sama dia, saya bilang saya akan menguji Bapak sesuai dengan standar pengujian yang berlaku. Itu satu. Yang kedua, saya tahu background pekerjaan dia apa, lalu dia mengambil unit kompetensi yang berbeda. Nah, yang kedua saya state, ini Bapak kompetensinya beda loh sama pekerjaannya. Yakin? Udah siap gitu. Udah siap. Lalu yang ketiga saya state, oke, saya tetap akan be profesional seperti itu. Nah, akhirnya saya uji si Bapak ini dengan tentunya unit kompetensi yang diambil, tapi ternyata memang tidak pas teman-teman. Ya, sebagai seorang asesor harus berintegritas, harus objektif, meskipun dia sahabat saya berikan dia BK atau belum kompeten. Itu momen dimana buat saya, oh iya ya, ternyata menjadi seorang asesor itu memang harus benar-benar dijaga gitu ya. Dan saya ngomong sama dia, ya harus BK. Dan saya tidak meminta maaf, karena buat saya it's just professional proses yang saya lakukan. Kenapa saya harus meminta maaf? Gitu, karena saya harus bisa membedakan antara yang memang personal, dia sahabat saya, sama as a professional, saya tidak perlu meminta maaf. Seperti itu ya, karena memang ya state saya dia memang belum kompeten, tapi di akhir saya bilang, ayo kamu, Bapak harus lengkapin A, B, C, D nih untuk bisa kompeten. Tadi saya lihat yang ini masih kurang gitu, jadi saya berikan feedback itu, dan ternyata setelah selesai, dia japri saya, dia bilang, terima kasih banget, karena proses assessment sama saya itu adalah proses assessment yang dia sangat merasa banyak hal yang dia bisa improve gitu. Itu momen yang menurut saya golden. Nah, ini nyambung ya sama yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau ditanya assessment pengujian, menurut saya nggak cuma pengujian ya. Assessment itu menurut saya adalah pengungkapan sebuah kompetensi. Jadi bagaimana orang bilang, saya kompeten loh sebagai seorang kepala divisi, dan kamu Bapak atau Ibu harus tunjukkan, asesnya harus tunjukkan. Nah, lalu kalau ditanya apakah ada ruang lebih untuk itu? Oh, banyak sekali teman-teman ya. Saya rasa bukan cuma dari sisi asesi, tapi dari sisi asesor. Justru banyak ideas dalam diskusi yang akhirnya, iya juga ya, bisa dilakukan hal seperti ini. Terutama nih, kalau yang saya tangkap ya dari sektor kepatuhan. Teman-teman mungkin tahu ya, kita lembaga jasa keuangan, yang namanya peraturan itu wajib dipatuhi. Saya rasa nggak cuma di lembaga jasa keuangan, di berbagai industri seperti itu. Nah, yang kedua, kita tahu sektor teknologi ini berkembangnya cepat dan pesat sekali. Justru dengan cepat dan pesat itu, kita bisa saling bertukar ideas loh. Karena asesi itu bisa jadi punya pengalaman yang lebih baik. Jadi ujungnya akhirnya apa? Sama-sama sebenarnya mau membangun industri. Dan di akhir, sebenarnya asesi juga harus dapat feedback kan dari asesor. Apa sih yang harus dia improve? Gitu, as a professional. Even kompeten, biasanya saya selalu sampaikan, Bapak Ibu kompeten, tapi dapat ditingkatkan lagi poin yang mana-mana itu untuk dia bawa pulang. Atau bisa jadi dia bungkus, dia bawa kembali ke perusahaannya agar dia bisa berkarya lebih baik di sana. Kompeten menurut saya bukan cuma sekedar
pengujian, tapi menurut saya adalah salah satu cara setiap orang untuk menunjukkan kualitasnya minimal, bahasa saya ya, minimal sama dengan standar yang dibutuhkan. Itu baru bisa dibilang kompeten. Nah, kalau dia lebih dari ini, menurut saya itu berarti dia bisa sangat kompeten gitu ya. Jadi kompeten itu adalah kualitas yang memang harus ditunjukkan seseorang ketika dia mengemban sebuah tugas dan tanggung jawab. Saya nggak bilang jabatan ya teman-teman, tapi tugas dan tanggung jawab. Jadi makna kompeten itu nggak cuma di pekerjaan, tapi bisa jadi misalnya saya pelayanan di sebuah rumah ibadah, bisa jadi saya harus menunjukkan kompetensi pelayanan saya di situ. So, kompeten itu maknanya sangat luas dan itu melekat kepada diri pribadi kita masing-masing. Tidak terlepas dari satu tadi saya bilang, integritas. Oke, harapan saya simple teman-teman. Nomor satu pasti teman-teman dimanapun kita berada jaga integritas, tetap objektif dalam bekerja ya, tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang paling penting jangan pernah takut untuk berubah. Karena di dunia ini nggak ada yang kekal kecuali perubahan. No. So, kita sendiri harus siap. Oh, ada yang berubah nih, kita siap, kita kejar. Dan jangan pernah merasa bahwa ketika nanti saya sudah 5 tahun di sini, saya tidak belajar apa-apa. Itu menurut saya hal yang saya tidak setuju gitu ya. Tapi di dalam setiap hari kita bekerja ada hal yang bisa kita pelajari. Mungkin bukan technical skill, tapi how we develop people. Bagaimana kita adjust dengan orang lain, bagaimana kita treat orang lain, termasuk interpersonal skill dan lain-lain. Itu menurut saya yang penting. Jadi kalau ngomong masalah harapan, teman-teman yuk kita sama-sama gandengan tangan. Saya nggak bisa sendiri, LSPPI nggak bisa sendiri, right? APPI nggak bisa sendiri, tapi kita sama-sama gandengan dengan teman-teman regulator. Yuk kita hadapi perubahan yang bermakna untuk bangsa dan negara ini lebih baik lagi. Thank you. Hai semua, nama saya Julius Arya Satya. Saya asesor kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia. Salam kompeten.